Dark syndrome itu ada bagian porsi di mana kita mikirin kebanyakan, too long dan too deep untuk sesuatu yang sebenarnya pada saatnya tiba, you face it. Dan kamu akan bisa melewati itu dengan sukses. Sebenarnya Dark syndrome dari sisi positifnya itu melambangkan kamu peduli dan care. Dan pingin lebih baik. Dark syndrome kan muncul karena membandingkan bisa jadi. Kenapa dia penampilannya bagus? Kenapa gue kok kayaknya struggling banget? Aku pingin dong kayak mereka. Dan kepinginnya itu kan bisa menjadi sumber energi buat kamu untuk maju. Untuk sukses. Sama seperti kayak dulu studi kan. Ketika melihat teman-teman pintar, kenapa mereka bisa dan santai gitu loh. Aku juga pingin seperti itu. Maka itu memacu kamu untuk belajar bisa seperti kayak mereka. Itu kan sisi positifnya dong. Cuma ya itu, sisi buruknya ada you starting comparing. Jadi kemampuan kita untuk mengenali kapasitas diri kita juga sesuatu yang penting. Bicara mengenai Dark syndrome, obat pintarnya apa? Satu, lower your standard. Bisa jadi kamu ngalami cemas karena you put your standard too much. Ada pepatah bagus yang mengatakan begini. If you keep miss your target, maybe you have to lower your standard. Kalau kamu terus-menerus nggak berhasil mencapai target dan apa yang kamu ingin capai, bisa jadi kamu mulai harus menurunkan standarmu. Yang kedua, open yourself, lebih terbuka. Sharing, berbagi, tapi ngomongin kepada orang yang tepat. Bisa jadi sesuatu yang kamu pikir, kamu alami. Ketika kamu cerita sama temanmu, iya loh, actually sebenarnya aku juga ngalami hal yang sama. Ya Allah, ternyata ngalami hal yang sama. Cuman karena mereka nggak berani ngomong. Orang takut kelihatan rapuh, takut kelihatan buruk. Bahwa yang namanya gagal itu sesuatu yang tidak baik. Yang ketiga adalah stop comparing. Stop untuk membanding-bandingkan. Apalagi yang paling menipu itu adalah sosmed. Seriously, saya sendiri mengalami kok. Saya ketika tampilkan pada waktu ketika foto lagi kondisi bagus dan sebagainya, masa ditampilin yang buruk? Dan semua orang akan menampilkan seperti itu. Akhirnya kita berharap bahwa, oh aku harus seperti itu dong, aku harus seperti itu dong. Dan itu semakin kita melihat sosmed, semakin kita depresif. Obat pintar yang keempat adalah challenge yourself, but don't over limit. Obrolan hari ini bukan untuk membuat kita jadi terdemotivasi. Oke, kalau begitu berarti saya mesti nurunkan standar dong. Berarti saya nggak boleh berkompetisi. No. You still have to keep challenge yourself. Supaya tetap maju untuk membuat kita terus-menerus berprestasi. Tapi jangan over limit. Artinya kita mesti tahu limit kita sampai di mana. Pertanyaan yang paling bagus, have you tried to do your best? Yang kelima, obat pintar yang paling penting, harus ada acceptance dari family. Adalah sangat penting keluarga ketika melihat anak kita sampai stres dan sebagainya, belajar untuk lebih peka. Sebagai orang tua kadang-kadang mesti nepuk-nepuk bahwa mereka tuh mengatakan it's okay to be not okay. Karena hari ini kita bicara mengenai bebek dan itik. Sebenarnya solusi juga bisa datang dari itik. Satu, bebek itu kan bersuara. Artinya apa? Hari ini kita belajar untuk bersuara juga lah. Ngomong if you have problem. Ya, belajar dari bebek. Yang kedua, bebek itu berbaris, rapi, disiplin. Makanya di Stanford, salah satu cara untuk menangani Dark syndrome ini adalah mendisiplinkan diri kita untuk sukses, berhasil, dan membuktikan. Bukannya cemas. Dan terakhir adalah, bebek tidak perlu iri dengan ayam. Meskipun ayam lebih populer. Karena bebek punya keunggulan yang lain. Jadi artinya apa? Find your own strength. Pikirkan kemampuanmu, manfaatkan, berdayakan. Dan belajar untuk menggunakan keunggulan, keunikan kita.